A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, para pendengar Hauzah TV yang dirahmati oleh Allah, kita sampai di pertemuan kedua, yang mana di pertemuan sebelumnya telah kita simpulkan tentang ayat dalam surat Ibrahim ayat ke-24 tentang syajarah thayyibah. Mereka siapa? Mereka adalah orang-orang yang memiliki garis keturunan istimewa. Siapa mereka? Yaitu keturunan Ibrahim sampai putra-putranya yang kita tarkis, kita khususkan kepada Muhammad wa ali Muhammad. Mereka adalah syajarah thayyibah yang harus kita ikuti. Nah, di pertemuan sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat beliau-beliau ini, yang mana kadang kita susah untuk memihak. Seperti halnya kita tahu dalam sejarah, banyak orang-orang yang tidak memihak syajarah thayyibah karena mereka merasa samar. Nah, kita harus tahu dulu sifat-sifat mereka dan kita harus tahu sejarah agar kita bisa memihak. Nantinya akan ada kita di pihak yang benar. Siapa mereka? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita secara gamblang siapa mereka syajarah thayyibah dan siapa mereka syajarah khabithah pada tahun 61 Hijriah, yaitu pada saat peperangan yang disebut Asyura, hari Asyura 10 Muharram di Karbala. Di situ dengan gamblang Allah memperlihatkan kepada kita siapa mereka syajarah thayyibah dan siapa mereka syajarah khabithah. Nah, ini dimulai kapan? Ketika Yazid ibn Muawiyah memberikan surat kepada gubernur Madinah ketika itu untuk meminta kepada Al-Husain alaihissalam membaiatnya. Akan tetapi Imam Husain menolak baiatnya. Karena apa? Karena satu kalimat baiat ini efeknya urusan surga dan neraka. Efeknya akan panjang. Maka satu kalimat baiat pun tidak diucapkan oleh Imam Al-Husain. Lalu beliau berkata, "Inna ahla baitin nubuwah wa maudi'ir risalah wa mukhtalafil malaikah." Di sini Imam Husain menjelaskan kepada kita tentang ciri khas dari syajarah thayyibah. Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang ahla baitin nubuwah, keluarga kenabian. Wa maudhi'ir risalah, tempat turunnya risalah. Tempat mereka memberikan risalah, diberikan hukum, orang bertanya hukum. Wa mukhtalafil malaikah, tempat berlalu lalangnya malaikat kepada mereka. Ini ciri khas. Sedangkan kebalikannya, syajarah khabithah, beliau juga melanjutkan. Wa amma Yazid, adapun Yazid, rajulun fasik, fajir, qatil. Dia ciri khasnya syajarah khabithah, fasik, orang yang jahat, pembunuh. Wa mithli la yubayyi mithlahu. Dan orang sepertiku tidak akan membaiat orang sepertinya. Artinya Imam Husain mengajarkan kepada kita bahwasannya orang-orang yang memihak kepada syajarah thayyibah tidak akan memihak kepada syajarah khabithah. Dan kita tahu syajarah khabithah ini sifat-sifatnya dari dulu sampai sekarang itu akan terus terjadi, yaitu sifat jika dia tidak bisa melawan dengan dalil, karena mereka memang pertama mereka tidak memiliki dalilnya, mereka akan membalas atau mengalahkan dengan cara kekerasan. Itu sudah dari zaman dahulu. Dimulai pada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam musuhnya adalah Namrud. Ketika Namrud tidak bisa menjawabi, dia membakar Nabi Ibrahim. Dan urusan bakar-bakaran ini tidak cuma sampai di zaman itu saja. Turun-temurun urusannya kalau sudah tidak bisa dibakar. Sampai kejadian di Karbala
kemah Sayyidah Zainab kita tahu dibakar. Kemudian sampai turun-temurun sampai zaman kita sekarang ini. Terakhir Syahid Qasim Sulaimani, orang sudah tidak bisa untuk melawannya, dirudal. Dan banyak sekali yang urusan-urusan seperti ini. Ini sudah jadi ciri khas syajarah khabithah. Sedangkan di sisi lain syajarah thayyibah kita harus tahu apa ciri khas mereka, apa sifat-sifat mereka. Mereka memiliki dua sifat pokok, dua sifat utama. Yang mana dua sifat ini juga memiliki akar. Seluruh manusia pasti memiliki emosi dan memiliki syahwat. Akan tetapi emosi dan syahwat ini harus lurus. Tidak lari ke kanan, tidak lari ke kiri. Ini namanya siratul mustaqim. Harus lurus, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Nah, jika emosi kita lurus, syahwat kita lurus, itu akan menjadi sifat-sifat mulia. Contoh emosi. Jika orang memiliki emosi berlebih, itu jadinya tahawur atau sembrono. Nah, ini bahaya. Atau jika dia emosinya terlalu kurang, tidak punya emosi, dia akan jadinya jubun atau pengecut. Nah, ini juga tidak bagus. Jadi orang harus punya emosi yang lurus. Nah, emosi yang lurus ini namanya apa? Dinamakan syaja'ah, keberanian. Ini sifat yang dimiliki oleh syajarah thayyibah. Harus memiliki syaja'ah. Dan sudah kita ketahui dalam sejarah, siapa mereka-mereka ini, orang-orang pemberani semuanya. Rasulullah, Nabi Allah Ibrahim, Nabi-Nabi semua itu memiliki sifat satu ini, syaja'ah. Pasti harus memiliki sifat keberanian. Termasuk a'immah. Imam Ali, kita tahu. Ini ma'ruf. Imam Hasan, Imam Hussein, dan para a'immah selanjutnya. Wa in kana, wanita-wanitanya. Walaupun perempuan-perempuannya juga memiliki sifat syaja'ah. Seperti halnya Sayyidah Zahra, kita tahu syaja'ahnya. Beliau memberanikan diri berkhutbah di depan Muhajirin dan Ansor di Masjid Nabawi. Sayyidah Zainab berkhutbah di istana Yazid. Syaja'ah harus dimiliki syajarah thayyibah. Dan ciri khasnya syajarah thayyibah adalah memiliki syaja'ah. Itu yang pertama. Yang kedua, semua orang memiliki syahwat. Tapi jangan sampai berlebih, jangan sampai kurang. Jika syahwatnya berlebih, kata Allah, ulaika kal an'am balhum adol. Mereka yang urusannya syahwatnya berlebih, mereka kayak seperti hewan ternak. Bahkan lebih hina dari itu. Nah, di sini Imam Ali pernah bersabda. Beliau pernah bersabda, man hammuhu ma fi batnih faqimatuhu ma kharaja minhu. Siapa yang urusannya, kepentingannya ini hanya urusan perut, maka nilainya tidak lebih dari yang keluar dari perut itu, kata Imam Ali. Nah, ini orang-orang yang urusannya syahwat. Adapun kalau syahwatnya kekurangan juga bahaya. Ini merupakan sifat buruk. Kenapa? Karena orang-orang yang syahwatnya kecil, dia akan tidak akan memiliki gairah dalam hidup ini. Pesimis jadinya. Nah, ini juga tidak boleh. Tapi jika orang syahwatnya lurus, dia memiliki sifat utama, sifat kemuliaan yang disebut dengan al-iffah, penjagaan, jaga diri. Jadi syaja'ah itu attackingnya, kekuatan untuk menyerang, tapi al-iffah kekuatan untuk bertahan. Harus kita memiliki dua-duanya. Dan kedua itu dimiliki oleh syajarah thayyibah. Ini merupakan ciri khas dari syajarah thayyibah. Sifat-sifat pokoknya syaja'ah dan al-iffah. Dan ini kelak akan bisa bercabang-cabang lagi. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang siratul mustaqim. Apa makna siratul mustaqim dan apa hubungannya dengan syajarah thayyibah. Syukran, mungkin hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.